Halo semuanya, selamat datang di AV Academy. Kali ini kita akan membahas mengenai salah satu chapter yang terdapat di Project Management Body of Knowledge atau PMBOK 7 Edition, yaitu Project Performance Domain. Project Performance Domain merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan terkait yang kritikal terhadap penyelesaian hasil pekerjaan project. Performance Domain ini merupakan suatu rangkaian yang saling terintegrasi dan berkaitan satu dengan yang lainnya. Terdapat 8 Project Performance Domains, yaitu Stakeholder, Team, Development Approach and Life Cycle, Planning, Project Work, Delivery, Measurement, dan Uncertainty. Kita bahas satu persatu. Stakeholder Performance Domain. Stakeholders atau pemangku kepentingan dapat diartikan sebagai seseorang, kelompok atau organisasi yang terkena dampak atau menganggap akan terkena dampak dari keputusan, kegiatan, maupun hasil dari proyek, program, dan portfolio itu sendiri. Stakeholder ini dapat terdiri dari beberapa kelompok pihak. Sebagai contoh, ada pihak yang terdapat di dalam proyek itu sendiri, ada pihak-pihak yang berada di dalam organisasi, maupun pihak-pihak yang berada di luar organisasi. Pihak yang berada di dalam proyek antara lain adalah project manager, project management team, dan project team. Sedangkan pihak yang berada di luar proyek namun berada di dalam organisasi antara lain unit pengendalian atau governance bodies, ada PMO, project management office, steering committee, atau dewan pengarah. Sedangkan pihak-pihak yang berada di luar organisasi antara lain bisa berupa supplier, customer, end user, dan juga badan yang mengatur perizinan yang terkait dengan proyek. Pendekatan dengan stakeholders atau stakeholder engagement meliputi beberapa kegiatan antara lain melakukan identifikasi, memahami, menganalisis, memprioritaskan, kemudian melakukan pendekatan, dan memonitor kondisi dan engagement dengan stakeholders tersebut. Kegiatan-kegiatan ini perlu dilakukan terhadap seluruh stakeholders, terutama stakeholders kunci atau key stakeholders untuk meningkatkan dukungan dan meningkatkan keberhasilan proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya adalah Team Performance Domain. Domain ini membicarakan kegiatan dan fungsi yang terkait dengan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan nantinya akan menghasilkan output dari proyek untuk menjamin tercapainya outcome bisnis. Tujuan utamanya dilakukannya domain ini adalah memunculkan rasa kepemilikan bersama, kemudian menghasilkan tim yang mempunyai kinerja yang tinggi, dan pengimplementasian kemampuan leadership serta interpersonal skills. Dari 3 tujuan utama tersebut yang diharapkan dari kinerja tersebut, rasa kepemilikan bisa dibentuk dari budaya kerja tim atau team culture. Team culture ini dapat dibentuk dari beberapa faktor antara lain adanya transparansi, keterbukaan, integritas, respect satu sama lain, kemudian saling support, dan courage. Faktor-faktor ini perlu ditekankan dan diimplementasikan antar tim. Kemudian tim yang berkinerja tinggi atau high performance team dapat dimunculkan dari komunikasi yang terbuka, kemudian memiliki pemahaman yang sama, memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, saling percaya satu dengan lain, kemudian kolaborasi, adaptasi, resilience, dan pemberdayaan atau empowerment. Dari sisi leadership dapat dimunculkan dengan memiliki visi yang jelas, kemudian memiliki critical thinking, mempunyai motivasi, dan mempunyai kemampuan interpersonal skill yang baik. Selanjutnya adalah development approach dan life cycle performance domain. Pendekatan dari development ini merupakan suatu metode dalam membuat dan mengembangkan produk, hasil, atau jasa sepanjang project life cycles. Sedangkan project life cycles merupakan suatu rangkaian fase yang harus dilalui oleh project, mulai dari awal hingga selesai. Pendekatan project life cycle secara umum dapat dibedakan menjadi 3 kategori besar, yaitu prediktif, adaptif, dan hybrid. Predictive life cycles digunakan atau dipilih ketika proyek mempunyai persyaratan atau requirement yang jelas di depan.
dapat didefinisikan, kemudian persyaratan tersebut dikumpulkan dan dianalisis sejak awal mula proyek. Sebagai contoh, predictive life cycles mengikuti pola dari satu fase diselesaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke fase berikutnya dan seterusnya. Pendekatan adaptif digunakan ketika proyek memiliki tingkat uncertainty atau ketidakpastian yang sangat tinggi, serta terdapat perubahan-perubahan yang cukup banyak dan sering sepanjang proyek tersebut dijalankan. Sedangkan pendekatan hybrid merupakan gabungan antara elemen prediktif dan adaptif untuk menyelesaikan proyek yang mempunyai karakteristik yang berada di antara prediktif dan adaptif. Performance domain selanjutnya adalah planning performance domain. Kita ketahui bahwa perencanaan sangat penting dalam menentukan langkah dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mengerjakan dan menyelesaikan produk dari proyek tersebut. Pada saat pembuatan rencana perlu dipertimbangkan beberapa hal, antara lain development approach, apa yang akan kita gunakan, kemudian hasil proyek atau deliverables-nya, persyaratan dari organisasi, kita juga bisa melihat dari kondisi pasar atau market, dan juga kebijakan atau peraturan yang ada. Selain itu, banyak variabel yang perlu dipertimbangkan dan diukur dalam melakukan perencanaan. Perencanaan juga menggunakan metode estimasi untuk menentukan nilai. Estimasi ini dilakukan untuk mendapatkan nilai setepat mungkin dengan kondisi aktual nantinya. Sehingga dari estimasi yang dilakukan perlu diperhatikan range atau rentang dari nilai yang kita gunakan, kemudian tingkat akurasi dan presisi dari hasil estimasi yang dilakukan. Untuk perencanaan schedule atau jadwal, dilakukan perencanaan terhadap durasi, berapa lama kegiatan akan dilakukan, ketergantungan dependencies, kemudian baseline, sering kita menggunakan bentuk Gantt chart atau bar chart. Untuk perencanaan anggaran atau budget, kita perlu memperhitungkan estimasi biaya kegiatan. Kita bisa membuat cost baseline yang pada umumnya berbentuk sebagai S-curve, serta memperhitungkan cadangan biaya atau reserve. Selain itu, perlu juga direncanakan project team dan resource terkait dengan jumlah berapa banyak tim dan resource yang akan bergabung di project kita, kualifikasi dari tim maupun spesifikasi dari resource yang akan kita gunakan, dan lain sebagainya. Perencanaan komunikasi dan juga perencanaan pengadaan atau procurement penting untuk kita menentukan bagian-bagian mana yang memerlukan bantuan dari pihak ketiga. Demikian 4 performance domain yang pertama. Kita sudah membahas tentang stakeholders performance domain, team performance domain, development approach and life cycle performance domain, serta planning performance domain. Di video selanjutnya kita akan membahas 4 domain lainnya.